Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan bisnis plan Conrips untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Nurjanah Abdi Aziz, SEMAK. Stay tune! Perkenalkan, nama saya Rani Stiani dengan NPM 24340311129. Dalam presentasi kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, visi dan misi, dan deskripsi produk. Pendahuluan. Conrips adalah hidangan inovatif yang muncul di tengah tren makanan unik. Konsep ini berasal dari jagung yang dipotong menyerupai bentuk tulang iga, kemudian diberi bumbu dan dipanggang atau digoreng hingga renyah. Latar belakang munculnya Conrips berkaitan dengan peningkatan permintaan makanan berbasis sayuran yang menawarkan rasa dan tekstur serupa dengan daging. Selain itu, penyajian jagung dengan cara kreatif ini memberikan pengalaman kuliner baru bagi mereka yang ingin menikmati makanan ringan atau pelengkap yang lezat, bergizi, dan mudah disiapkan. Visi dan misi. Misi menjadi camilan berbasis sayuran dengan menawarkan rasa yang lezat dan pengalaman makan yang unik. Misi, 1. Menghadirkan camilan inovatif berbahan dasar jagung yang unik. 2. Menjaga kualitas dan pelayanan supaya pelanggan puas. 3. Memilih bahan baku yang bermutu serta berkualitas. Oke, selanjutnya ada deskripsi produk. Nama produk, Conrips, karakteristik produk. Yang pertama, bahan baku, yaitu jagung manis lokal yang segar dan berkualitas tinggi. Bentuk, potongan jagung berbentuk tulang iga yang memudahkan konsumen untuk menikmati camilan ini secara praktis. Varian rasa, beragam pilihan rasa seperti gurih, asin, dan pedas. Pengolahan, dengan cara digoreng sesuai dengan preferensi konsumen, dengan tetap menjaga teksturnya di luar dan lembut di dalam. Kemasan, dikemas dalam ukuran praktis dan higienis, cocok untuk dinikmati di mana saja, baik untuk camilan di rumah, berkumpul dengan keluarga, maupun nonton bareng. Nah, adapun keunggulan produk, 1. Inovasi bentuk dan tampilan. Bentuk Conrips yang menyerupai tulang iga unik dan menarik dibandingkan produk camilan jagung biasanya. 2. Pilihan rasa yang beragam memberikan kesan jagung bakar. Nah, Conrips hadir dengan varian rasa yang disesuaikan dengan selera pasar lokal, memberikan fleksibilitas bagi konsumen dalam memilih rasa favorit. 3. Makanan kekinian. 4. Ramah lingkungan. Jagung sebagai bahan baku utama merupakan produk lokal yang mudah didapat, sehingga mendukung keberlanjutan petani lokal dan industri pangan berbasis bahan lokal. Nah, adapun keterkaitannya dengan produk lain, termasuk bahan baku, Conrips berbahan dasar jagung manis yang merupakan produk agrikultur lokal. Selain sebagai camilan, Conrips juga dapat dikombinasikan dengan berbagai produk lain seperti saus untuk dinikmati celup barbecue dan mayones yang akan memperkaya cita rasa dan menjadikan produk ini lebih fleksibel dalam berbagai suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurida Yasmin dari kelas G, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi and Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai di bisnis model Canvas dengan produk makanan Conrips ini. Ada 9 mekanisme. Yang pertama, customer segments. Customer segments bisa anak-anak hingga orang dewasa. Produk Conrips dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, karena rasanya yang ringan dan bentuknya yang menarik. Lalu, orang yang menyukai jagung. Fokus pada konsumen yang menyukai jagung. Sebagai camilan kekinian yang lezat, value propositions, itu rasa yang enak dan bentuk yang unik. Conrips memiliki keunggulan dari segi rasa yang lezat dan bentuk yang menarik, menyerupai daging ribs tapi berbahan dasar jagung, sesuai tren makanan kekinian. Selanjutnya, ada kemasan higienis, menggunakan kemasan yang bersih dan aman untuk produk, sehingga konsumen tidak perlu khawatir tentang kebersihan saat mengonsumsi. Selanjutnya, harga terjangkau. Produk ini ditawarkan dengan harga yang kompetitif, terjangkau bagi berbagai kalangan, tanpa mengurangi kualitas. Ketiga, channel. Selanjutnya, ada media sosial. WhatsApp dan Instagram menjadi platform utama untuk mempromosikan dan menjual produk karena banyaknya pengguna media sosial, terutama di kalangan yang menyukai makanan dan kekinian. Selanjutnya, offline. Offline dengan cara menitipkan produk di warung-warung lokal, sebagai cara untuk menjangkau konsumen yang lebih suka membeli langsung. Yang keempat, customer relationship. Kita menggunakan pelayanan yang sigap, memberikan pelayanan yang cepat dan responsif dalam melayani pesanan dan pertanyaan pelanggan.
Selanjutnya memberikan bonus, menawarkan promosi buy to get one, di mana setiap pembelian 2 produk, pelanggan mendapatkan 1 produk gratis. Ini menarik pelanggan untuk membeli lebih banyak dalam 1 kali transaksi dan dapat meningkatkan loyalitas. Yang kelima, revenue streams, yaitu pendapatan secara online. Penjualan produk melalui platform, media sosial, dan toko online menjadi sumber pendapatan utama. Selanjutnya, pendapatan secara offline, penghasilan tambahan dari produk yang dijual di warung-warung atau toko fisik. Yang keenam, key activities, yaitu dengan cara melakukan promosi di media sosial. Kegiatan utama berupa promosi di platform seperti Instagram dan WhatsApp, yang efektif untuk menjangkau konsumen yang mengikuti tren makanan kekinian. Yang ketujuh, key resorts, yaitu menggunakan bahan baku berkualitas baik, jagung dan bumbu berkualitas tinggi agar menciptakan rasa yang lezat dan sesuai dengan ekspektasi konsumen kekinian. Lalu ada peralatan produksi yang memadai untuk produksi corn ribs secara cepat dan efisien. Yang kedelapan, key partners. Ada pasar, kerjasama dengan pemasak jagung dan bumbu untuk memenuhi kebutuhan produksi. Lalu ada toko online, TikTok Shop sebagai platform untuk mendukung penjualan produk secara online. Memanfaatkan popularitas video pendek untuk menarik perhatian konsumen. Yang kesembilan, cost structures, biaya produksi dan kemasan, yaitu biaya utama untuk bahan baku dan kemasan yang higienis, memastikan produk tetap aman, menarik bagi konsumen. Selanjutnya, biaya pemasaran, pengeluaran untuk promosi di media sosial, seperti biaya iklan berbayar dan kerjasama dengan influencer yang menyasar tren makanan kekinian. B. Analisis, kompetisi, dan peluang usaha. Segmentasi pasar yang dituju yaitu corn ribs, menyasar beberapa segmen pasar yang luas dan bervariasi. Yang pertama, segmen anak muda dan mahasiswa. Konsumen muda yang gemar mencoba produk makanan baru dan mengikuti tren kuliner adalah target utama corn ribs. Mereka cenderung menyukai camilan, inovatif, rasa yang beragam, serta tampilannya yang unik. Selain itu, juga dapat meningkatkan eksposur produk ini. Yang kedua, pekerja kantoran. Kalangan pekerja kantoran yang sibuk dan membutuhkan camilan praktis juga merupakan target potensial. Corn ribs yang mudah dikonsumsi dan dikemas secara praktis cocok untuk camilan di sela waktu kerja. Yang ketiga, keluarga. Keluarga yang mencari lezat untuk keluarganya bisa jasi pasar baik yang produk ini, terutama corn ribs, menggunakan bahan lokal dan dapat digoreng sehingga lebih enak darinya. Yang keempat, pecinta kuliner. Corn ribs juga dapat menarik minat konsumen. Dengan adanya varian digoreng, produk ini bisa dipromosikan sebagai alternatif camilan. Risiko bisnis dan cara mengatasinya. Cara mengatasinya dengan cara yang pertama, risiko persaingan dengan produk camilan lain, seperti sweet corn, popcorn, bakwan jagung, dan camilan berbahan dasar jagung lainnya. Corn ribs harus bersaing ketat untuk mengatasi diferensi seperti inovasi rasa yang lebih variatif, kualitas bahan baku yang tinggi, serta kampanye pemasaran yang kuat perlu diterapkan. Manfaatkan media sosial dan menciptakan konten visual yang menarik juga penting untuk menarik perhatian konsumen. Untuk menarik perhatian konsumen muda. Yang kedua, risiko fluktuasi harga bahan baku. Sebagai produk berbahan dasar jagung, corn ribs bisa terdampak oleh fluktuasi harga jagung, terutama jika cuaca atau pasokan tidak stabil. Untuk mengurangi risiko ini, perlu ada kerjasama jangka panjang dengan petani lokal yang disertifikasi pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga stabil. Yang ketiga, risiko perubahan selera konsumen. Konsumen memiliki kecenderungan untuk berganti selera dalam memilih produk makanan. Untuk menghadapi risiko ini, corn ribs harus terus berinovasi dalam menciptakan varian rasa baru dan mengikuti tren pasar. Melakukan survei dan riset pasar secara berkala juga penting untuk memahami keinginan konsumen. Yang keempat, risiko regulasi dan sertifikasi. Industri makanan sangat terikat dengan regulasi. Dengan regulasi kesehatan dan sertifikasi keamanan pangan, jika tidak mengikuti standar yang ditetapkan, produk bisa ditarik dari pasar. Untuk mengatasi risiko ini, perlu dipastikan bahwa seluruh proses produksi mematuhi standar kebersihan dan keamanan yang berlaku, serta produk memiliki sertifikasi BPOM dan sertifikat halal jika dibutuhkan. Selanjutnya, analisis SWOT. Di antaranya S, strength atau kekuatan. Yang pertama, inovasi produk dengan cara bentuk yang unik menyerupai tulang iga, memberikan pengalaman makan yang berbeda dari camilan berbahan jagung lainnya. Jadikannya menarik secara visual dan sensasi makan. Yang kedua, varian rasa beragam. Ribs menawarkan banyak varian rasa yang dapat menarik berbagai segmen konsumen
berbagai segmen konsumen dengan selera yang berbeda. Lalu ada W, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, ketergantungan pada bahan baku jagung. Produk ini sangat bergantung pada ketersediaan dan harga jagung yang fluktuatif, yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Kedua, kesadaran pasar terhadap produk corn ribs adalah produk yang relatif baru di pasaran, sehingga diperlukan upaya pemasaran yang kuat untuk meningkatkan kesadaran konsumen. Selanjutnya, O, opportunities atau peluang. Yang kesatu, tren konsumsi camilan kekinian. Ada peningkatan minat dan camilan kekinian di kalangan konsumen. Dan corn ribs dengan opsi panggang dan bahan alami dapat memanfaatkan tren ini. Yang kedua, pasar online yang berkembang. Penjualan makanan melalui platform online dan media sosial terus meningkat. Produk ini memiliki potensi untuk viral melalui konten menarik. Strategi pemasaran digital. A, kolaborasi dengan kafe atau restoran. Corn ribs bisa menjalin kerjasama dengan kafe atau restoran yang menyajikan camilan unik sebagai bagian dari menunya, memperluas distribusi dan memperkenalkan produk ke pasar baru. Lalu T, yaitu threats atau ancaman. Ancaman bisa meliputi yang pertama, persaingan dengan produk serupa. Pasar camilan jagung sudah memiliki banyak pemain seperti popcorn, sweet corn, dan bakwan jagung. Corn ribs harus bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Jika konsumen beralih pada tren camilan baru yang lebih inovatif atau tren yang lebih ketat, corn ribs bisa kehilangan pangsa pasar. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa yaitu 243403111284. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek mekanisme produk, aspek rencana pemasaran, dan aspek sumber daya manusia. Dalam aspek mekanisme produk, ada 3, yaitu bahan pokok, proses produksi, dan indikator. Bahan pokok, bahan penunjang dan peralatan digunakan seperti spatula, capitan, pisau, kuas, saringan, wadah, dan wajan penggorengan. Untuk perlengkapan digunakan yaitu seperti kompor portable, gas, paper makanan, packaging, dan plastik. Proses produksi dimulai dari cuci jagung terlebih dahulu hingga bersih, lalu potong jagung menjadi 8 bagian. Setelah itu goreng jagung dengan minyak panas hingga meringkal dan kecoklatan. Setelah menunggu jagung, kita buat saus untuk dioleskan di atas jagung ketika sudah matang. Tiriskan jagung yang sudah digoreng, lalu taburkan bumbu kering yang sudah diracik dengan bawang putih bubuk, merica bubuk, dan cabai bubuk. Yang terakhir yaitu sajikan jagung di packaging box serta masukkan saus ke dalam saus box. Untuk indikator itu sendiri, yang pertama yaitu gambaran lokasi usaha. Menjual menggunakan platform sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Yang kedua yaitu proses operasi atau produksi, bahan baku, hingga proses produksi. Membuat sesuai dengan pesanan yang dipesan melalui platform sosial media. Yang ketiga yaitu kapasitas operasi atau produksi per bulan. Kita memproduksi sebanyak 50 box per bulan. Yang keempat yaitu tata letak operasi atau produksi, pembelian bahan dan alat, proses pembuatan, pengemasan produk yang dilakukan dengan sistem PO dan pengiriman. Yang kelima yaitu perizinan. Tidak ada izin sama sekali dalam usaha kami karena kami baru merintis UKM ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek rencana pemasaran. Ada 4 aspek. Yang pertama yaitu demografis produk corn ribs dapat dinikmati oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang kedua yaitu geografis target pasar corn ribs, meliputi masyarakat di Tasikmalaya dan beberapa kota lainnya, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Kami fokus pada area yang ramai, seperti alun-alun, berbagai universitas, terutama mahasiswa. Yang ketiga yaitu demografis psikografis produk corn ribs, menargetkan berbagai segmen pasar, termasuk mencari pengalaman baru yang suka mencoba cemilan unik, pencinta makanan gurih, mahasiswa sibuk yang butuh cemilan praktis, serta pengguna media sosial aktif yang tertarik pada produk yang instagramable. Yang keempat yaitu demografis behavior dan tingkah laku konsumen corn ribs, cenderung memiliki kebiasaan mencari cemilan unik yang bisa dinikmati kapan saja, baik di dalam rumah maupun beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang strategi pemasaran yang akan dilakukan melalui 4 metode pembaruan pemasaran atau marketing mix, yaitu pertama ada produk corn ribs, menggunakan bahan utama alami berupa jagung berkualitas tinggi sehingga cocok untuk konsumen yang mencari cemilan viral. Yang kedua yaitu price corn ribs dengan harga jual 10.000 per box, termasuk dalam kategori harga murah dan cukup bersaing di pasar. Yang ketiga yaitu place kawasan. Kami pasarkan tertuju pada situs belanja online yaitu e-commerce dengan mengandalkan platform seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok yang memiliki potensi besar untuk produk kami. Yang keempat itu promotion dalam pemasaran produk corn ribs. Kami menggunakan berbagai media untuk mempromosikan produk baik secara offline maupun online. Langkah pertama adalah melalui media online yaitu jejaring sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok sehingga konsumen dapat lebih mudah mengenal produk kami.
Selanjutnya yang akan aku bahas yaitu ada aspek sumber daya manusia. Ada 4 aspek, yaitu terdiri dari yang pertama ada Chief Executive Officer atau CEO, adalah eksekutif tertinggi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu ada manajer keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi aspek keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu manajer operasional yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi operasi sehari-hari dalam sebuah organisasi atau departemen. Yang keempat yaitu ada manajer pemasaran yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pemasaran guna mempromosikan produk atau layanan perusahaan. Dapat kita lihat rencana sumber daya manusia pada kelompok 12. Ada 4 aspek yang sudah tadi saya sebutkan. Putri Salsabila sebagai Chief Executive Office, Rani Setiani sebagai manajer keuangan, Sri Wulan Maharani sebagai manajer operasional, dan Maulidia Yasmin sebagai manajer pemasaran. Baik, saya Sriwan Maharani dengan nomor induk mahasiswa 24340331111280 izin memaparkan rencana keuangan bisnis plan Conribs kelompok 12. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini terdapat data tabel rencana keuangan, ada laporan laba, biaya variabel, dan biaya tetap. Nah, untuk laporan laba Conribs kelompok 12, di sini ada perkiraan pendapatan kami selama 1 bulan, yaitu sebesar Rp500.000, di mana HPP atau harga pokok penjualan, yaitu seharga Rp6.950. Maka, jika terjual 50 unit, kami akan mendapatkan Rp347.000 beserta laba kotor sebesar Rp152.500. Jadi, kami akan mendapat keuntungan atau laba sebesar Rp130.500. Untuk selanjutnya, terdapat data biaya tetap, yaitu pengeluaran yang akan tetap dibayarkan oleh perusahaan apapun kondisinya, tidak bergantung pada peningkatan atau penurunan penjualan. Nah, di sini terdapat beberapa rincian biaya tetap yang akan kami keluarkan untuk produksi Conribs. Nah, di antaranya ada kompor portable seharga Rp100.000, ada spatula seharga Rp5.000, capitan Rp5.000, pisau Rp15.000, untuk kuas Rp3.000, saringan Rp10.000, wadah Rp10.000, wajan Rp30.000, total semuanya biaya tetap yaitu Rp178.000. Kemudian ada biaya variabel yaitu biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Nah, di sini ada beberapa rincian biaya yang kami keluarkan untuk biaya variabel produksi Conribs. Untuk totalnya, semua biaya variabel yaitu sebesar Rp169.500. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara kelompok kami mengatur dan merencanakan aspek keuangan untuk produksi Conribs ini. Pertama, ada harga pokok penjualan yaitu biaya variabel ditambah biaya tetap Rp169.500 ditambah Rp178.000 sama dengan Rp347.500. Dibagi 50 unit menjadi Rp6.950. Nah, selanjutnya untuk harga jual, yaitu harga pokok penjualan ditambah margin. Nah, karena kami ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.050, maka di sini Rp6.950 ditambah Rp3.050 sama dengan Rp10.000. Maka kami akan menjual satu porsi Conribs ini seharga Rp10.000. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan yaitu Rp10.000 kali 50 unit menjadi Rp500.000. Nah, total harga pokok penjualan yaitu Rp6.950 dikali 50 unit menjadi Rp347.500. Nah, perhitungan laba kotor pendapatan Rp500.000, total biaya operasional dan biaya tetap yaitu Rp347.500, maka laba kotor yaitu Rp500.000 dikurangi Rp347.500 menjadi Rp152.500. Yang terakhir ada perhitungan laba bersih yaitu laba kotor dikurangi beban kebersihan. Nah, untuk laba kotornya Rp152.500, untuk beban kebersihannya Rp22.000, maka dikurangi menjadi Rp130.500. Izinkan saya menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan proposal ini, snack Conribs memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar snack kekinian dan kreatif. Agar usaha ini dapat berjalan lancar dalam jangka panjang, diperlukan beberapa langkah penting, seperti memastikan ketersediaan bahan baku dengan memperbanyak supplier, serta menyusun strategi pemasaran yang tepat. Dengan mengandalkan media online, kami percaya snack Conribs ini bisa lebih dikenal dan bersaing di pasar. Melalui usaha ini, Conribs siap menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari camilan murah, praktis, kekinian, dan enak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.